karena video sebelumnya rame, jadi kita buat part kedua nginap di Pantai Babang. Hai, assalamualaikum. Apa kabar di sana? Di sana sebelum melanjutkan perjalanan, aku mau nunjukin sama kalian. Ini tuh pabrik kelapa tempat dulu aku tuh bekerja. Bukan cuma aku, tapi para ibu-ibu di desa Kota Batu. Dengan adanya pabrik ini, alhamdulillah, ibu-ibu di desa kita itu tidak ada yang pengangguran. Terkhususnya ibu-ibu yang mau bekerja. Ya, salah satunya seperti aku. Ya, tapi sayangnya untuk saat ini pabrik kita berhenti operasi. Untuk alasannya kita juga kurang paham ya. Oke lah di sana kita lanjut. Ini tuh kita udah dalam perjalanan menuju ke Pantai Babang. Sebetulnya tadi malam aku dan Pak suami itu nginap di Pantai Babang, tapi tanpa anak-anak. Ini anak-anak baru aja kita jemput dari rumah. Karena jarak rumah dari pantai itu enggak terlalu jauh. Sebetulnya kalau mau bolak-balik malam itu pun masih oke-oke aja. Tapi karena kita emang lagi pengen nginap di pantai, dan juga supaya besok paginya itu kita nggak repot lagi bolak-balik ngangkat barang. Soalnya untuk nyimpan barang-barang di pondok ini masih kurang aman ya. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa kita nginap di pantai ini Nah sekarang kita udah nyampe aja. Ini si bocil buru-buru turun dari atas beca, main robos aja, nggak tahu ini bahaya untuk dia. Dan gara-gara dia di sini aku dimarahi sama bapaknya. Ya udah aku biarin aja. Lagian kalau ngomong sama istri tuh jangan pakai nada dering. Karena kalau istri udah pakai nada silent, bisa-bisa bahaya. Kau coba itu. Nah di sini gara-gara perkara kecil tadi, aku sok-sokan mau pasang ayunan sendiri. Sekarang aku mau ngambil ayunannya dulu. Dan ecek-eceknya di sini aku mau pasang sendiri ayunannya tanpa minta bantuan si bapak tadi. Tapi jujur aja di dalam hati kecil aku ini, aku mau dibantuin sama si bapak. Tapi kalau mau minta tolong ya gengsi dong. Jadi kalau suami aku punya perasaan, dia pasti bantu. Tapi kalau dia coba-coba nggak mau bantuin aku, udah pasti merajuknya tambah panjang. Jadi karena Pak suami udah mendengar kata hati aku, dia datang sendiri Kadang-kadang ya untuk para laki-laki ini, sifat mereka tuh bisa membingungkan. Soalnya sering kali terjadi saat lagi baik-baik sama istrinya, sok-sokan pula dia ngegas. Padahal lagi nggak ada masalah sama istrinya. Nah kalau istrinya udah merajuk, udah diam, panik sendiri dia caper lah, sok-sokan bantu kerja lah, pandai kali merayu. Tapi kalau aku orangnya kalau suami udah kayak gitu, pasti aku tuh cepat meleleh. Tapi merajuknya itu jangan harap cepat sembuh. Syukur-syukur laki aku penyabar ya kalau enggak bertahan rumah tangga aku sampai sejauh ini Oke lah di sana kita lanjut. Di sini keluarga kita tuh udah pada datang semua. Di sini ada Kuntima, ada mama mertuaku, dan juga para ipar-iparku. Di sini mereka tuh tadi udah bentang tikar, sedangkan para bapak-bapak lagi bersihin kayu yang di jalan tadi. Soalnya kayu itu udah bikin aku marah Oke lanjut, di sini ibu mertua aku udah siapin ikan bakar. Nah ikannya ini yang kita cari tadi malam ya. Ini laki aku kasihan dari tadi nggak aku open. Buat rujak mama aku Mama udah pada tidur nih. Kayak mana lah nggak tidur ya kan soalnya di sini tuh meskipun cuaca lagi panas, tapi di sini itu paling sejuk. Tambah lagi angin-angin dari pantai. Mama tuh bisa tidur soalnya anak-anak itu udah pada mandi-mandi. Karena kalau enggak pasti mama ini nggak berhenti merepet muncungnya. Nah nggak terasa di sini juga ternyata udah sore hari dan kita semua juga udah beres-beres. Tikarnya tadi juga udah pada kita lipat-lipatin. Malam ini tuh kita nggak tidur di pantai lagi dan kita mau pulang, tapi rencananya besok kita bakalan datang lagi. Untuk sekarang mungkin setiap hari ya kita datang ke sini, soalnya kita lagi beresin untuk tempat jualan supaya nanti pengunjung itu nyaman datang ke sini. Oke lah di sana, karena berhubung anak-anak itu udah pada naik beca dan video aku udah di penghujung waktu. Terima kasih yang udah setia menonton. Assalamualaikum, bye.